Pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, ini unit yang sudah saya betulkan karena kebocoran di bagian valve yang video pertama. Terus terang ini video kalau boleh saya katakan untuk para pemula saja. Kalau untuk rekan-rekan senior mereka udah cukup mahir, cukup ahli. Sementara kita juga dalam tahapan belajar. Ini anginnya sudah ada di, ini agak blur handphone, 1500. Nanti kita isi lagi pakai scuba. Nah, ini ada unit RAM dengan seri S510XS. Ini mungkin seri pertama juga kalau menurut saya. Mungkin kalau pendapat yang berbeda silakan. Ini unit impor, tapi bukan saya beli baru, saya beli dari seorang sahabat. Kebetulan beliau dulunya mantan kepala daerah 2 periode di sini. Sekalian beliau hobinya berburu. Jadi ini unit RAM keluaran lama. Cuman kelemahan daripada unit ini kalau menurut saya larasnya yang besar, sekitar OD16 ini tanpa serobong. Jadi ini biasanya saya pakai pelurunya Hercules. Cuman setelah saya pakai untuk buat big game, ini kalibernya 4,5 ini ya. Setelah saya pakai buat big game, kemudian saya coba tembak pakai slug yang 20 grain. Setelah saya tembak pakai slug 20 grain, ternyata akurasinya sangat ngacak. Akhirnya saya tembak terus kurang lebih 30 peluru yang saya tembakkan. Mungkin karena larasnya melakukan proses penyesuaian. Jadi berdasarkan pengalaman saya, laras biasa gitu ya, bisa kita pakai untuk mimis slug, dengan catatan kita nggak bisa hanya menghabiskan mimis 2 atau 3 langsung kita dapat akurasi, tapi butuh jumlah mimis yang cukup banyak. Saya kurang lebih 30 mimis baru saya dapatkan akurasi unit ini. Akhirnya setelah saya dapat akurasi, saya pakai yang 17 grain untuk buruan besar. Ternyata unit ini speknya luar biasa. Kalau saya lihat kebetulan alur larasnya juga luar biasa, walaupun unit ini udah puluhan tahun ya dari mulai diproduksi sampai saat ini. Ini utuh, belum ada yang diganti, cuman kemarin valve-nya aja yang saya ganti, kemudian saya modifikasi supaya nanti buruan tenaganya bisa lebih kuat. Dan alhamdulillah ini untuk buruan kaki 4 big game pernah kijang gitu ya. Kemudian ada hewan B2 yang saya door pakai ini. Alhamdulillah di jarak 30 sampai 40 meter masih bisa efektif ya. Cuman kalau buruan yang seperti rusa ini belum pernah ketemu. Nanti habis lebaran ini insya Allah kita berangkat. Ini kebetulan bulan puasa juga. Nah, ini akan kita pasang unit ini. Mudah-mudahan rekan-rekan pemula bisa mengikuti tutorial ini. Jadi saya bukan menggurui, tapi sekedar berbagi pengalaman, berbagi ilmu, karena saya juga orang pemula dalam urusan senapang VCV ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, cara merubah forward, nanti ada video-video saya sebelumnya itu cara modifikasi, tapi nanti akan saya buatkan tutorial tersendiri cara mudah memodifikasi unit supaya powernya bisa kencang. Tergantung kita inginnya, kita buruan apa, itu buruan besar, kecil, sedang, atau memang di daerah kita banyak buruannya ya kelas-kelas big game, ya kita bikin big game. Cuman kalau unit-unit dural seperti ini saya sarankan untuk diisi dengan tekanan paling 2700. Saya tidak menganjurkan di atas dari 2700 karena memang setiap unit apapun ketika kita isi berulang kali kemudian akan terjadi perubahan, terutama pada drat. Walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi terjadi perubahan. Maka ikuti standar yang memang udah ada. Oke, kita coba pasang kembali unit ini. Sahabat pecinta tanaman durian kampung atau durian lokal, ini coba kita pasang ini. Kita periksa kembali apakah ini udah kencang. Usahakan ini enggak terlalu kencang juga ya, karena memang di sini enggak ada tekanan dan lain sebagainya. Cuman sekalipun tidak harus kencang, paling tidak bautnya betul-betul rapat. Kemudian kita masukkan ini ya, ini terlebih dahulu. Setelah ini kita masukkan ini, baru nanti kita pasang nih tutup manometernya. Pasang tutup manometer. Setelah itu ini jangan terlalu kencang dulu supaya nanti proses penyesuaian dengan laras ini bisa lebih mudah. Kemudian nanti setelah itu kita pasang ini ya, laras ini masukkan, plek. Setelah masuk laras, kemudian kita menyesuaikan dengan ini,
dengan lubang transfer ini. Nah, ini kita sesuaikan lubang transfernya. Setelah udah sesuai, baru ini kita kencangkan sebagai pengunci. Jangan terlalu terik dulu. Baru setelah itu ini ada baut di bagian sini kita masukkan. Ada 2 baut panjang. Posisinya di bagian sini. Nah, setelah itu baru kita terikan baut ini perlahan-lahan. Usahakan ya jangan terlalu kencang dulu. Kemudian kiri kanan. Jadi kalau bisa di sistemnya silang, kiri kanan kiri kanan. Kemudian setelah ini mulai kencang, kita senterkan dulu unit ini seperti ini. Nih, dia center dulu antara ini semua. Kemudian kita lihat bagian ini. Ini sama ini kalau bisa harus bagi 2. Jadi posisi ini center di tengah-tengah ini. Jadi ini lebihnya berapa, ini lebihnya berapa. Kita lihat kalau mau udah lurus, berarti unit ini siap kita kencangkan. Kemudian baru ini kita kencangkan. Perlahan-lahan kita kencangkan. Jangan terlalu kencang sebab dikhawatirkan kita juga nggak paham dari apa bahan unit ini terbuat ya, terutama adaptor dari tabung ke perumahan hammer. Nah, ini udah terik. Setelah ini terik, kemudian ini baru kita kencangkan. Nah, ini menyesuaikan nanti setelah kita pasang popornya. Kemudian ini ada tusuk mimis yang sekalian sama ini. Nah, kita masukkan ini ya. Kita lihat dulu. Ini biasanya ada o-ring di sini. Ini ada o-ring. Kalau misalnya nggak ada o-ring, kita kasih supaya nanti ketika kita dorong, maka ini sebagai pengunci biar nanti ketika kita pasang dia nggak koclak. Ini kita lihat. Kita dorong maju ini. Kemudian ini kita pasang dulu. Ini ada salah satu baut di bagian ini kita pasang. Ya. Kita pasang dulu supaya proses pendorongannya mudah. Ini. Mana dia? Kita kuncinya. Nah, ini. Iya. Ini sebenarnya pekerjaan yang memang sangat mudah. Sebenarnya servis unit PCP itu bukan hal yang susah gitu ya. Baik modifikasi, cuman pertama syaratnya itu kita harus sering mengamati. Kita amati dulu seperti apa karakteristik unit. Kalau kita udah paham baru kita bongkar. Nah, ini kita dorong begini. Kemudian ini baut ini yang digunakan untuk menarik hammer ke belakang. Kalau boleh dikatakan ini baut hammer ya, tapi mungkin ada bahasa yang berbeda, silakan saja ya. Tapi barang ini tetap tujuannya sama seperti itu. Ketika kita pasang seperti ini di bagian grendel, kemudian nanti ketika grendel ini kita tarik, dia akan menarik hammer ke belakang. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang memang nggak terlalu sulit, tapi butuh ketelitian, harus hati-hati karena yang namanya unit PCV itu unit yang memiliki tekanan tinggi sekalipun tabungnya cuma OD38. Nah, ini begini. Ya. Oke. Ini coba kita pasang dulu ke popornya. Ini. Kita pasang dulu ke popornya. Kemudian di sini ada baut satu. Nah. Jangan terlalu kencang juga ya, karena kalau pengalaman saya pernah menemukan orang yang mengunci baut popor terlalu kencang. Ketika terjadi sedikit benturan maka popor ini akan pecah. Jadi nggak boleh terlalu kencang karena dikhawatirkan popor ini akan pecah. Oke, pemasangan selesai. Tinggal kita pasang ini. Ini ada baut
ada apa namanya, per hammer. Kemudian kita pasang ininya, kita pasang setelan powernya. Selesai nih. Oke, ini ada safety trigger di sini. Tapi saran saya, kalau unit-unit yang udah dipasang buat game dengan tekanan per yang cukup kencang, maka ketika kita nggak jadi menembak, sebaiknya jangan kita pasang, jangan kita gunakan cancel, kita gunakan safety trigger, tapi bagusnya kita tembakkan aja dengan cara dipegang kokangnya atau grendelnya seperti ini, baru kita tembakkan sehingga dia jadi aman. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat rekan-rekan bediler. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.